Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Oktaviani dengan NIM 10.113822227 dari kelas IKMA. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan yang diampu oleh Ibu Siti Halimatul Munawwarah. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai teori dan konsep dasar tentang organisasi, konsep dasar tentang manajemen, serta penerapan fungsi manajemen pada organisasi kesehatan. Pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan semua kegiatan beraspek personil, finansial, material, dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui fungsi pengorganisasian, kita dapat mengetahui pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok, hubungan organisatoris antar orang dalam organisasi, pendelegasian wewenang, serta pemanfaatan staf dan fasilitas fisik. Di dalam organisasi memiliki 14 prinsip pokok. Yang pertama adalah pembagian kerja yang dimaksudkan agar pekerjaan menjadi lebih efisien karena sudah dibagi berdasarkan kemauan dan kemampuan anggota. Kemudian pendelegasian wewenang, disiplin, kesatuan komando, dan kesatuan tujuan yang harus satu, tegas, dan tidak ambigu agar tidak terjadinya miskomunikasi dan tujuan sebenarnya dari organisasi tersebut bias. Kemudian ada prioritas, penghargaan atas prestasi dan sanksi kesalahan, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan wewenang yaitu hak seorang pemimpin untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ada tata tertib, keadilan dan kejujuran, stabilitas dan regulasi, inisiatif, dan yang terakhir adalah keselarasan dan persatuan. Di dalam organisasi pastinya terdapat suatu budaya turun-menurun yang menjadikannya ciri khas dari organisasi tersebut. Nah, fungsi adanya budaya dalam suatu organisasi ini ialah sebagai identitas organisasi, fasilitas komitmen kolektif, dan meningkatkan sistem stabilitas sosial serta untuk membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari lingkungannya. Organisasi tentunya tak lepas dari manajemen. Dalam sebuah organisasi diperlukan manajemen untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Manajemen sendiri merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang paling mungkin untuk muncul di otak kita ketika seseorang menyebutkan kata manajemen adalah POHC, yang dimana ini adalah fungsi dari manajemen menurut George Terry, yaitu P untuk planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, contoh penerapan fungsi manajemen ini salah satunya terdapat pada analisis penggunaan tracer di Klinik Pratama PMI Kabupaten Pati. Pada proses planning atau perencanaan dilakukan dengan cara identifikasi awal faktor penghambat. Ternyata perencanaan dalam pelaksanaan pengambilan dokumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sumber daya manusia, SOP dan program kerja, serta sarana dan prasarana. Kemudian untuk bagian organizing, pada pengambilan dokumen rekam medis di Klinik Pratama PMI Kabupaten Pati sudah memiliki SOTK. Namun, belum memiliki deskripsi pekerjaan sehingga petugas sering bekerja di luar bidang keilmuannya. Dan pada tahap actuating, pengambilan dokumen rekam medis di Klinik Pratama PMI Kabupaten Pati adalah dengan menggunakan sistem penyimpanan sentralisasi dan dalam pengambilan data rekam medisnya tidak menggunakan tracer. Dan pada tahap terakhir yaitu controlling, pada pengambilan dokumen di Klinik Pratama PMI Kabupaten Pati ini ditemukan bahwa klinik ini belum terakreditasi karena adanya pandemi COVID-19. Sebelum tahun 2020, klinik ini sering mengadakan evaluasi. Namun, setelah tahun 2020 tidak pernah lagi melakukan evaluasi karena adanya pandemi. Selama evaluasi sebelumnya, tidak ada pula yang membahas tentang permasalahan yang terjadi pada rekam medis. Melalui fungsi manajemen ini, kita dapat menemukan hambatan-hambatan yang ada pada setiap prosesnya. Oleh karena itu, manajemen dalam organisasi penting untuk dilakukan untuk pertimbangan langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Manajemen membantu menciptakan struktur dan proses yang diperlukan untuk mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara organisasi sebagai entitas yang ada merupakan tempat di mana manajemen diterapkan. Keduanya bekerja sama untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.